Besarin mana ini? Aduh, ini screen simpen dulu. Kecilinnya di mana nih? Udah mau nyimpen dulu. Dokumen. Your screen is pause ya kak. Stop share. Udah. Ya Allah matanya. Matanya. Sudah banyak, Dek? Bisa kita mulai? Halo, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya, bisa, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru pertama ketemu ya sama saya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ini masih di rumah semua? Masih di rumah, Bu. Masih di rumah, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini pertemuan kita yang pertama ya, Dek ya, terkait dengan PKRS. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang udah pernah ketemu saya di jalan atau mungkin belum ya. Jadi saya Bu Ayu Bulan, nanti adik-adik bisa panggil saya Bu Febri. Ya, nanti kalau ketemu di jalan, misalnya ketemu Bu Febri, panggil aja nanti Bu, gitu ya. Tapi kalau dulu, sekarang ini saya sudah di Gorontalo, jadi kalau jalannya adik-adik ke Gorontalo. Ya, jadi Ibu memang sebelumnya megang PKRS di RSJ Lawang, tapi sekarang ini sudah pindah ke Gorontalo. Jadi sekarang saya di Poltekkes Gorontalo ya. Tapi ini kita ngomong-ngomong PKRS ini jadi bukan sekedar teori saja, tapi nanti ada aplikasi ya, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan di rumah sakit. Itu ya, nanti nomor HP saya, PJ-nya tolong di-share juga ke teman-temannya, jadi silahkan nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung WA sama Ibu. Ya, kita santai aja ya, Dek ya. Nah, untuk materi pertama ini, Ibu pengen membawakan tentang peranan PKRS dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi ini kalau dalam mata kuliah PKRS, itu adalah pertemuan yang ke-9, betul ya? Ya? Oke, nanti ada tugas ya, nanti setelah ini. Nah, ini Ibu menyampaikan dulu, kenapa sih kok kita penting mempelajari mata kuliah ini. Jadi Ibu harapkan nanti adik-adik ini kan calon-calon tenaga promosi kesehatan ya. Jadi bisa memahami dan mengelola PKRS. Jadi promosi kesehatan di rumah sakit yang meliputi kegiatan pembelajaran seperti perencanaan. Jadi merencanakan program-program di rumah sakit. Jadi terkait dengan promosi kesehatan rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit itu banyak unit deh. Nanti kan kalian PKL, betul nggak? Ada praktek kerja ya. Nanti di rumah sakit itu banyak unit-unit. Jadi mulai dari bagian bedah, bagian gizi, bagian farmasi, obat, kemudian juga ada rawat inap, ya, rawat jalan, ada IGD. Nah, di situ nanti adik-adik bisa mengelola gimana sih rencana-rencana edukasi di setiap unit tersebut. Jadi jangan takut, nanti adik-adik ini adalah koordinatornya. Yang melaksanakan tidak harus adik-adik sebagai tenaga promosi kesehatan, tapi siapapun yang ada di rumah sakit itu adalah tenaga promkes. Jadi bisa minta bantuan dokternya, perawatnya, ya, gizinya dan lain-lain. Nah, ini nanti manfaat kita belajar ya mata kuliah ini. Nah, kemudian di sini juga kita akan belajar tentang komunikasi edukasi di rumah sakit. Jadi bagaimana cara komunikasi yang efektif. Ada yang tahu efektif? Ibu tanya. Ini nanti kita sambil langsung diskusi ya. Yang mau ngomong bisa langsung dibuka ya host ya, ininya, mic-nya ya. Nanti kita langsung ngomong aja nanti. Kalau saya tanya, kalian jawab silakan nanti ya. Langsung di unmute aja ya hostnya ya. Saya minta tolong ya. Nah, kemudian kita juga belajar bagaimana memonitoring evaluasi kegiatan PKRS. Jadi ini biasanya dilakukan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, sampai dengan 1 tahun. Bahkan nanti 5 tahun. Ini harus selalu dievaluasi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini tujuan dari kita belajar manfaatnya ya, manfaatnya. Nah, dari capaian pembelajaran ini Ibu harapkan pada mata kuliah kali ini
ya pertemuan saat ini. Jadi adik-adik ini mampu menyusun SAP. Ya, oh sorry Ibu salah ya, sekarang Ibu satuan acara, sorry Ibu salah ya, Ibu ini ya, Ibu ganti dulu ya screen-nya ya. Baik, Bu. Bentar, Ibu keliru screen-nya, kita pakai yang sebentar dulu. Oke, udah bener ya, sorry. Jadi kita ini jadi manfaat dari atau capaian dari pembelajarannya ini nanti saya salah ketik ini ya. Jadi capaian pembelajarannya nanti adik-adik Ibu harapkan ini bisa tahu peran PKRS ini di rumah sakit ya, bagaimana peran adik-adik sebagai tenaga promkes. Nah, cara pembelajarannya ini adalah model pengajaran langsung. Ya, jadi Ibu akan banyak ceramah, kemudian kita sambil diskusi saja ya. Jadi ini modelnya kita akan pengajaran secara langsung. Nah, kajian materi pembelajaran pada hari ini kita akan ngomong-ngomong nih tentang PKRS itu apa ya. Kita akan belajar tentang standar PKRS ya. Kemudian apa tantangan masa depan PKRS. Ini yang kita akan pelajari. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Ada masukan? Atau kita bisa lanjut deh? Bisa? Lanjut, Bu. Lanjut dulu, Bu. Lanjut ya. Oke. Nah, ini PJ-nya tadi sudah direkam deh, Zoom-nya sudah direkod? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, kita akan ngomong tentang HPH sekarang. Apa sih HPH? Ada yang pernah dengar nggak HPH? Atau sudah pernah ini browsing di Google? Kan zamannya sekarang Google, apalagi adik-adik di rumah. Jadi harus banyak apa? Cari-cari informasi ya di Google. Jadi jangan buka medsos aja. Tapi medsos itu penting loh. Kadang Instagram itu kita ada info-info. Mungkin adik-adik bisa ikutin Instagramnya PPPKMI. PPKMI itu adalah organisasi dari Promkes. Jadi info apapun, seminar, webinar, gimana ngurus STR dan sekarang dan juga apa kegiatan-kegiatan PKRS adik bisa ikutin dari PPKMI ya. Nah, itu bagus. Jadi kadang medsos juga kita lihat-lihat apa yang harus kita ikuti, yang penting buat pekerjaan kita nanti ya. Nah, jadi HPH ini adalah suatu organisasi jejaring rumah sakit yang berbasis promosi kesehatan. Ini adalah tingkat dunia dan juga tingkat Indonesia. Jadi ada HPH secara global seluruh dunia, ada juga yang di Indonesia. Nah, HPH di Indonesia ini ya kita sudah punya jejaring yang sangat kuat, sudah ada punya grup WA ya. Nah, nanti adik-adik kalau kerja di rumah sakit bisa bergabung dengan grup WA-nya. Bahkan rumah sakit ini sudah terdaftar secara resmi sebagai HPH Indonesia. Jadi banyak rumah sakit yang sudah terdaftar di HPH Indonesia. Ini yang nanti menyelenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan yang harus dimiliki oleh tenaga Promkes. Jadi adik-adik juga harus rajin lihat info-informasi HPH Indonesia ya nanti. Nah, visinya ini rumah sakit Indonesia berbasis promosi kesehatan. Ya. Misinya adalah mengimplementasi standar WHO HPH
Kemudian meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan rumah sakit tentang HPH. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan keberlanjutan HPH. Jadi ada program dilanjutkan, apa tindak lanjutnya tuh terus dilanjutkan. Jadi kita harapkan rumah sakit yang berbasis promosi kesehatan ini nanti benar-benar punya program-program yang bagus untuk menyehatkan masyarakat. Jadi kalau fungsi rumah sakit tidak sekedar kuratif dan rehabilitatif, tapi kita harapkan tidak juga mengesampingkan promotif dan preventif. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ini tentang HPH-nya. Nah, ini kita banyak sekali konas-konas untuk HPH. Adik-adik juga boleh ikut ya. Jadi kita biasanya setiap 4 tahun sekali ini HPH bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi seluruh tenaga promkes di rumah sakit termasuk kepala-kepala atau direktur-direktur rumah sakit akan berkumpul di event ini untuk membicarakan, berdiskusi, menambah ilmu terkait dengan promosi rumah sakit ya, kesehatan rumah sakit. Permisi, Nah, Bu. ini yang terakhir saya ikutin, ini kita lakukan di Jakarta waktu itu ya. Jadi adik-adik bisa lihat nanti, ini adalah ketua PPKMI ya, Bu Rita. Ada yang sudah kenal Bu Rita? Kalau mau menjawab di mute, langsung di unmute aja ya, Dek ya, mic-nya dibuka ya. Ini ada yang kenal Bu Rita? Sudah pernah tahu? Bu Rita ini ketua PPKMI ya. Nah, tuh. Apa tujuan HPH? Nanti adik-adik baca sendiri ya. Tujuan HPH ini apa? Adik baca sendiri. Ini jadi dia mengacu pada Piagam Ottawa ya. Kemudian deklarasi Budapest. Bu, apa sih itu? Ayo di browsing sendiri. Sekarang zamannya nggak harus saya jelaskan satu-satu. Nanti adik-adik bisa setelah ini browsing. Nanti Bu Feby, mohon maaf. Slide-nya belum keluar. Slide PPT-nya belum keluar. Oke, slide-nya belum keluar ya. Bentar. Slide-nya belum keluar. Slide-nya belum keluar. Sudah kelihatan? Sudah, slide-nya? Sudah ya. Sudah, Bu. Jaringan internetnya juga ini ya, jauh ya, Dek ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Saya besarkan slide-nya. Kelihatan? Kelihatan slide-nya? Kelihatan. terlihat. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, ini tadi HPH itu mengacu pada Ottawa Chapter. Ini yang kita harapkan. Jadi acuannya dari HPH adalah ini. Jadi Health Promotion Hospital, membangun kebijakan berwawasan kesehatan, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya, jadi harus ada lingkungan yang mendukung. Di rumah sakit, Ibu tanya, boleh nggak ada tempat untuk merokok? Nggak boleh, betul sekali. Ada yang geleng-geleng kepala. Betul, ya. Jadi di rumah sakit, misalnya pasti dilarang ya, melarang merokok atau hidup sehat tanpa merokok.
Itu sekarang tuntutan akreditasi rumah sakit. Kenapa? Lah kita pengen sehat, tapi orang datang ngerokok, kena asap rokoknya, kan sama aja kan? Perokok pasif lebih bahaya. Sehingga apa? Di rumah sakit diharapkan tidak ada misalnya seperti di bandara atau terminal disediakan tempat untuk merokok. Jadi sama sekali tidak boleh merokok. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi mencipta lingkungan yang mendukung mewujudkan kesehatan itu sendiri. Kemudian memperkuat gerakan masyarakat. Nah, ini yang susah, apalagi terkait merokok tadi ya. Susah banget. Di sini pasti Ibu yakin ada yang merokok ini yang cowoknya. Ya enggak? Ya. Nah, ini bagaimana kita memperkuat gerakan masyarakat ini untuk paham misalnya, oh ternyata merokok ini bahayanya gini dan sebagainya ya. Kemudian mengembangkan keterampilan individu terhadap kesehatan. Kemudian reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi jangan lagi berpikir bahwa rumah sakit itu hanya ngobati rehabilitatif. Jadi harus juga berpikir untuk apa? Menyehatkan masyarakat rumah sakit dan masyarakat sekitarnya. Ini yang kita harapkan, ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud promosi kesehatan? Ada yang tahu? Bisa dibuka mic-nya? Bu Ida sudah ngajar kemarin promosi kesehatan, Pak Handi? Sudah? Ayo coba Angelia. Angelia ngangguk-ngangguk gitu Ibu lihat. Angelia coba, apa sih promosi kesehatan, Nak? Coba Angelia. Nggak apa-apa, kita belajar kan ya. Maksud dengan promosi kesehatan. Memberdayakan. Apakah dengar suara saya? Kenapa? Apakah dengar suara saya, Bu? Oke, iya betul ya. Bagus sekali jawabannya. Berarti rodok udah rodok ngerti ya. Gitu. Nah, sekarang kalau tadi jawaban Angelia seperti itu. Kira-kira sekarang bagaimana sih peran promosi kesehatan bagi rumah sakit? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa kok kalian ini tenaga kesehatan, promosi kesehatan ini dibutuhkan di rumah sakit? Apa sih kok promosi kesehatan rumah sakit ini begitu pentingnya? Ada nggak? Coba ada yang mau jawab? Ajeng mungkin? Ajeng mau jawab? Ajeng? Saya Bu. Oh, boleh. Yang keras ya? Coba. Ya Bu. Izin menjawab. Perannya untuk memberdayakan baik itu pasien, masyarakat sekitar Bu, agar melakukan perubahan perilaku supaya meningkatkan taraf hidup derajat yang sehat. Oke, terus sasaranmu, misalnya kamu sebagai tenaga kesehatan di sana, Oka, berarti sasaranmu siapa? Misalnya kalau di rumah sakit, kita ngomong rumah sakit ya, Oka ya, berarti sasaran merubah perilaku ini siapa, Oka? Itu tadi Bu, dari pasien, keluarga pasien, sumber daya rumah sakit, pengunjung rumah sakit, sama masyarakat sekitar rumah sakit. Oke, keren ya, udah paham sekali. Oke. Jawabannya Oka mantep banget ya. Nah, ini dasar hukum PKRS sekarang. Ya, kita lihat ini. Nah, adik-adik nanti Ibu harapkan harus baca. Ya, ini kitab sucinya orang PKRS ini, PMK nomor 44 tahun 2018. Ini yang terbaru. Ya. Jadi benar-benar ini yang harus adik-adik pegang nanti ya. Nanti bahan kita selama 1 semester ini kuncinya di sini, di PMK 44 tahun 2018 ya. Nah, ini promosi kesehatan. Ini jawabannya adik-adik sih. Ya tadi. Oke, kita lihat lagi. Ini jawabannya Oka tadi. Berarti Oka tadi malam udah baca ya, atau tadi pagi ya Oka ya baca ya. Nah, ini kenapa rumah sakit perlu promosi kesehatan? Ini tadi ya,
ternyata masih banyak atau masih ada pasien yang berperilaku yang tidak sehat. Contohnya apa coba? Misalnya pasien berperilaku tidak sehat, ya kayak merokok tadi ya. Mungkin, jadi ini misalnya pasien-pasien rawat jalan, sebelum dipanggil dokter, di parkiran dia asik ngerokok. Nah ini bisa juga. Ya, kemudian anggaran kesehatan lebih dari 70% untuk rumah sakit. Sayang sekali kan? Ya. Jadi seharusnya ini bisa untuk digunakan apa, ternyata kok banyak sekali orang yang sakit. Kenapa ya? Perilaku yang tidak sehat ya. Kemudian isu peningkatan mutu keselamatan pasien. Jadi banyak kejadian atau ada kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit? Pernah ke rumah sakit? Pernah. Nah, kira-kira apa? Nadia coba deh, Nadia Alfiana. Dibuka mic-nya deh, coba. Kira-kira apa sih kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit? Kebakaran, Bu. Oh, kebakaran. Ya, betul sekali ya, benar. Kebakaran. Misalnya, kalau karena listrik itu berarti bukan manusia ya, tapi misalnya karena tadi ngerokok terus buang sembarangan, akhirnya apa? Kena di tempat sampah dia masih hidup, ya apinya, puntungnya, jadi kebakaran. Bisa. Operasi bisa nggak terjadi kejadian yang tidak diharapkan? Bisa. Misalnya ada kapas yang tertinggal ya kan di perut, sudah kadung dijahit, ada kapas yang tertinggal, ada kasa yang tertinggal. Nah ini bahaya, bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian setiap hari 5% penduduk ada di rumah sakit. Betul sekali. Saya dulu di rumah sakit jiwa itu 700 pasien. Dan itu penuh. Bayangkan. 700 tempat tidur dan itu penuh. Bukan lagi apa? Bukan lagi sekian, kalau ditambah lagi misalnya sampai 2.000 tempat tidur, 1.000 tempat tidur, ya tetap aja penuh kalau kita tidak melakukan hidup yang sehat ya. Rumah sakit sebagai tempat kerja yang beresiko, benar nggak? Ayo, sekarang zaman COVID gimana? Rumah sakit ini tempat yang beresiko nggak? Kalau di COVID adik-adik aja sekarang di rumah, bagaimana orang yang kerja di rumah sakit? Ya nggak? Berapa tenaga kesehatan yang terpapar ya kan, COVID ya kan? Ya. Jadi iya, stresnya sangat tinggi sekarang kerja di rumah sakit ya. Jadi luar biasa sekali, promosi kesehatan itu perlu. Nah, sekarang mengapa PKRS ya? Jadi prevalensi penyakit kronis dan perawatan peningkatan kualitas kehidupan itu yang paling penting. Penyakit kronis, contohnya apa? DM, kolesterol. Ada yang sudah kolesterolan? Ada yang sudah kolesterol? Umurnya rata-rata berapa ini? 18 tahun? 21, Bu. 20. Kalau 21 tahun sudah kolesterolan gimana Ibu tanya? Nanti kalau 40 tahun gimana? Efeknya? Jantungan ya. Nah, itu yang kita harap. Jadi kalau nanti umur 40 tahun sudah resiko penyakit jantung dan sebagainya. Kenapa? Ya itu tadi, karena masih muda aja kolesterol sudah tinggi, gula sudah tinggi. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi makannya mulai diatur. Ada yang makan mie terus tiap hari. Ada yang makan mie instan tiap hari, anak kos. Dulu waktu masih kos deket kampus, enggak ya, kantinnya enak ya. Poltekkes itu kantinnya sehat luar biasa. Saya bilangnya tidak ada yang pakai apa, MSG. Yang jualan bakso siapa? Pak Tihar. Ya, Pak Tihar itu sausnya aja bikin sendiri ya enggak? Ya kan? Nah, itu luar biasa sehat ya. Kemudian tingkatkan literasi kesehatan. Kita mengharapkan masyarakat ini melek literasi, mau membaca, tapi bukan berita-berita yang hoax. Benar nggak? Ada yang masih terpengaruh gampang dengan berita hoax? Jadi adik-adik kalau baca di medsos itu,
dicari dulu bener nggak berita, jangan dapat ini langsung share, dapat ini langsung share, oh di forward kemana-mana padahal itu hoax. Gimana coba? Ya kan? Jadi adik-adik harus share dulu, bener nggak berita ini? Cari, kalau perlu cari sumber-sumber yang terpercaya, ya baru kita share kalau memang itu bagus ya. Nah, kondisi kerja yang berbahaya di rumah sakit, Ibu tadi udah cerita itu, mengurangi resiko juga kondisi kerja di rumah sakit. Produksi limbah dan zat berbahaya, banyak sekali limbah ya dan zat-zat berbahaya di rumah sakit ya. Kemudian rumah sakit sebagai organisasi intelektual ya. Jadi dengan promosi kesehatan ini kita harapkan apa? Jadi setiap sumber daya yang ada di rumah sakit punya kemampuan sebagai tenaga promosi kesehatan. Ini yang kita harapkan. Jadi belajar informasi yang update ya terkait kesehatan. Nah, ini standar PKRS. Adik-adik bisa lihat juga nanti di PMK 44 ya. Di PMK 44 itu banyak sekali. Tebel bukunya ya, jangan dibaca sehari, nggak khatam ya sehari ya. Jadi dibaca per bab dipahami dulu ya. Nah, ini standar PKRS. Jadi ada 4 standar ya. Nanti adik-adik bikin resume dijelaskan ya. Nah, ini yang standar pertama. Regulasi rumah sakit. Jadi ada kebijakan PKRS. Kita beruntung karena sudah ada regulasi yang mengatur kita. Jadi kalau adik-adik kerja ke rumah sakit, ini loh Dek, kalian bisa lihat coba ya, bahwa rumah sakit itu harus memiliki misalnya apa, anggaran untuk PKRS. Kita beruntung sekali loh Dek. Jadi tenaga promkes ini benar-benar diperhatikan supaya punya apa, program di rumah sakit. Ya, rumah sakit harus memiliki dokumen mutu PKRS. Nah, ini di dalam akreditasi rumah sakit itu di standarnya sudah berbunyi bahwa manajemen komunikasi edukasi itu dipegang oleh suatu unit pengelola dan itu adalah PKRS. Nah, itu yang Ibu harapkan. Nanti jangan lupa ngurus STR ya kalau sudah lulus ya. Kenapa? Penting sekali STR itu nanti untuk di rumah sakit maupun di puskesmas ya, pelayanan kesehatan. Nah, kemudian nanti jadi rumah sakit ini juga harus mempunyai kebijakan tentang PKRS. Jadi adik-adik juga harus membuat kebijakan PKRS atau buku pedomannya. Dan ini harus disahkan oleh direktur rumah sakit. Jadi disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit. Ini yang saya bilang luar biasa sekali regulasinya PKRS. Jadi tenang aja, insya Allah adik-adik kalau lulus nanti ke rumah sakit itu sangat dibutuhkan nanti tenaga promkes ya. Nah, ini asesmen promosi kesehatan. Ini standar yang kedua. Ya. Pasien dilakukan asesmen faktor resiko. Jadi adik-adik di sana nanti banyak melakukan asesmen. Di rumah sakit nanti harus banyak melakukan asesmen. Sekarang ada apa, Google Form ya. Tinggal apa buat Google Form-nya, pertanyaannya di situ, nanti pasien, SDM pasien atau pegawai pasien kalian suruh ngisi. Nah, dari situ kalian dapat data untuk membuat program PKRS. Nah, ini pentingnya asesmen. Ya. Kemudian nanti kita bikin edukasinya apa yang sesuai. Nah, ini kunci dari asesmen ya. Semua harus di asesmen. Nah, apa yang di asesmen ini? Misalnya status merokoknya. Bagaimana sih pasien SDM rumah sakit ini status merokoknya gimana? Kalian bikin asesmen merokok. Oh, ternyata dari 80 yang kuesioner yang masuk 60 merokok. Wah, ini harus kita edukasi, ya kan? Alkohol, aktivitas fisik dari 80 ternyata hanya 40% atau 40 orang yang melakukan olahraga. Nah, adik-adik ini selama di rumah olahraga nggak, Ibu tanya? Ada yang rutin olahraga?
Oh, ada yang geleng-geleng kepala. Ajeng udah geleng-geleng kepala Ajeng. Sanas juga udah geleng-geleng kepala Sanas. Ayo, dikit-dikit aja 15 menit. Ya, kita ini jongkok, berdiri, atau kalian setel lagu apa. Setengah 15 menit aja. Yang penting kita melakukan aktivitas. Bu, kalau ada pertanyaan, Bu, saya tuh sudah ngepel, saya sudah nyuci. Ya kan? Saya itu Bu di rumah ini ngewangi ibu tok resik-resik pokoknya udah kesel Bu keringatan. Apakah itu saya dimaksudkan olahraga? Apakah itu olahraga Ibu tanya? Tidak ya. Jadi yang dimaksudkan olahraga itu kita melakukan gerakan-gerakan yang apa? Berulang-ulang. Ada continue-nya. Jadi kalau kayak orang senam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti gini. Nah, itu yang dimaksud dengan olahraga. Tapi kalau Bu ngepel kan juga berulang-ulang toh Bu, nyetrika apa maneh tambah berulang-ulang. Lain tadi ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi aktivitas pun harus dilihat. Kalau sekedar cuma ini, ya bukan olahraga ya. Jadi jalan pagi, pakai masker, jangan lupa. Tetap harus pakai masker. Nah, standar yang ketiga, intervensi promosi kesehatan. Nah, ini nanti adik-adik baca di PMK-nya ya. Itu lengkap nanti. Ini intervensinya, tapi yang diharapkan apa? Ada program peningkatan kesehatan bagi sumber daya manusia di rumah sakit, juga ada program pembinaan bagi masyarakat sekitar rumah sakit. Jadi adik-adik misalnya membuat program senam pagi di hari Jumat. Ya kan? Siapa yang ikut senam? Jadi jam 7 rutin di rumah sakit nanti ada senam, datang ya. Jadi masyarakat di sekitar rumah sakit juga diworo-woro. Gimana misalnya pasang spanduk di depan rumah sakit, setiap Jumat ada gerak bersama. Nah, itu bisa. Tapi kalau zaman pandemi ini jangan dulu ya. Kita mengundang masyarakat rumah sakit, masuk ke rumah sakit, jangan dulu ya Dek ya. Nah ini ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi standar yang keempat. Iya, makasih Bu. Standar yang keempat, ini monitoring dan evaluasi. Ya, pengelola PKRS ini melakukan monitoring dan evaluasi cara berkala. Jadi ada monefnya pada setiap program kalian. Bentuk monef ini dapat berupa pertemuan berkala juga. Jadi ada rapat-rapat, tiap bulan ada rapat, dievaluasi, ada rapat juga dengan pengelola program di unit-unit kerja. Jadi pengelola program PKRS-nya. Misalnya sebulan sekali kita mengundang semua unit di rumah sakit untuk melakukan evaluasi PKRS. Ini bentuk monef kita ya. Kemudian dilakukan juga pembinaan untuk peningkatan mutu ya. Nih. Indikator tambahan nanti kalian baca sendiri, ini indikator tambahannya PKRS ya. Nah, ini Dek. Kita lihat sekarang level PKRS. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Saya mau dengar suaranya anak laki-laki nih. Mana ya? Ada? Siapa yang ini mau ngomong? Kira-kira saya pengen denger yang laki-laki ngomong, mahasiswa yang laki-laki. Yuk. Ada yang berani? Gak apa-apa, salah kita belajar. Ini levelnya rumah PKRS. Gimana? Coba kalau adik lihat dari gambarnya ini. Ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Ini kerucutnya terbalik ya. Ya enggak? Piramidanya terbalik. Ya. Apa yang bisa dijelaskan dari gambar ini? Ada yang mau nyoba? Nanti dijelaskan ya resumenya nih. Ada yang mau nyoba? Siapa lagi? Boleh. Ya gimana? Apa? Kalau menurut
menurut saya semakin tinggi level, besar kemungkinan dampak yang ditimbulkan itu semakin minim gitu. Oke, jadi semakin levelnya semakin tinggi, ya kan? Maksudnya Nova ini level yang keempat, jadi dampak yang dirasakan itu akan semakin lebar, gitu ya Nova ya? Ya. Ada yang bisa nambahin lagi? Udah bagus sih penjelasannya Nova. Ada yang nambahkan lagi? Saya izin menambahkan, Bu. Silakan Intan. Gimana Intan? Ya, kalau menurut saya itu levelnya semakin banyak komunitasnya. Maksudnya pemberdayaannya semakin besar sumber daya manusianya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau semakin lebar, pemberdayaan komunitasnya semakin luas gitu ya? Ya, Nova, Intan ya? Iya, Bu. Oke, jadi sudah mendekati ya yang disampaikan oleh Nova dan Intan tadi. Jadi gini, kalau adik-adik coba lihat di level yang paling bawah, merah. Sudah lihat? Kelihatan? Ya, level 1. Itu promosi kesehatan tidak terkoordinasi dengan baik. Misalnya di rumah sakit itu tidak ada tenaga promosi kesehatan khusus. Jadi misalnya nyambi-nyambi. Oh, perawat di situ nanti sekali-sekali melakukan PKRS. Nanti dokter di situ sekali-sekali datang untuk melakukan PKRS, ya kan? Jadi tidak ada unit khusus yang mengelola, tidak ada tenaga khusus yang standby atau full time di PKRS. Itu biasanya kegiatan promkesnya tidak akan bisa terkoordinasi dengan baik. Ini pengalaman Ibu ya di rumah sakit ya, karena sibuk kan dokter, apalagi COVID gini sibuknya luar biasa. Kemudian perawat juga, mungkin mereka melakukan promkes, edukasi di sela-sela kegiatannya pasti melakukan, tapi tidak tercatat dengan baik. Nah ini yang kita maksud. Sehingga apa? Skupnya akan kecil. Kalau adik-adik lihat, itu skupnya kecil sekali kan? Jadi dampaknya tuh hanya yang dirasakan oleh rumah sakit itu saja. Ya. Nah, kalau kita lakukan oleh unit khusus, promosinya sudah ada instalasi PKRS, sudah ada unit PKRS. Nanti adik-adik lihat di PMK 44 itu ya. Jadi kalau rumah sakit yang level A atau tingkat A, rumah sakit tipe A, dia wajib berbentuk instalasi. Jadi seperti perusahaan-perusahaan kecil yang ada di rumah sakit. Dia akan menjadi pengelola anggaran dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai laporan. Jadi kayak adik itu punya perusahaan sendiri. Ya kan? Itu hebatnya instalasi. Ya, kebetulan di RSJ saya itu kita berbentuk instalasi. Di RSA tempat Bu Ida juga instalasi. Ya, itu enak sekali Dek kita. Ya, menggerakkan segala sesuatunya. Tapi ada juga rumah sakit yang mungkin tipe C, tipe D, dia masih berbentuk unit. Dia ikut di mana, maksudnya itu nyantol di mana, jadi dia masih ada yang membawahinya. Ini lebih sulit, tapi sudah terkoordinasi dengan baik, tapi anggarannya masih ikut unit yang dia ikutin dan sebagainya. Ini lebih sulit ya, tapi paling enak itu adalah instalasi. Ya. Nah, ini sudah terkoordinasi oleh cukup baik level 2 ini, jadi dampaknya mungkin sudah mulai kerasa jalan. Ya. Oh, kegiatannya udah mulai berjalan bagus. Nah, level 3, promosi kesehatan ini sudah jadi budaya kerja di seluruh unit rumah sakitnya itu tadi. Jadi setiap tenaga promkes itu mengkoordinir kegiatan yang ada di rumah sakit promkesnya. Siapa yang menjalankan? Semua tenaga kesehatan yang ada. Ini akan bagus sekali Dek, sudah menjadi budaya kerja. Jadi bukan lagi, oh itu kerjaannya promkes, biarin aja promkes yang penyuluhan. Kami nggak mau loh, kami udah sibuk ngurusin pasien. Nah, itu bukan begitu. Tapi kalau sudah budaya kerja, perawat pun ada pasien, dia langsung akan mengedukasi dan mencatat dan melaporkannya ke PKRS. Itu udah bagus, itu akan menjadi budaya kerja. Ini seperti di rumah sakit saya sudah menjadi budaya kerja bersama. Ya. Level 4,
promosi kesehatan telah melibatkan potensi masyarakat sekitar. Nah ini tadi, kalau di dalam rumah sakitnya udah bagus, lebarin lagi promkesnya. Berarti kita harus mengajak minimal itu masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit. Kalian bisa bikin program-program pemberdayaan kesehatan, misalnya pengelolaan sampah, kemudian itu tadi senam bersama, kemudian ada penyuluhan lansia di posyandu-posyandu lansia sekitar rumah sakit, ajak puskesmasnya, ajak kadernya. Nah ini bagus sekali. Jadi promosi kesehatan itu akan dirasakan manfaatnya oleh komunitas di sekitar rumah sakit. Paham ya sampai sini ya? Nanti susah pelan-pelan enggak apa-apa. Ya, nanti kalau rumah sakit baru memulai ini luar biasa. Saya dulu memulai ini hampir sekitar 2 tahunan baru bisa jalan sampai ke level 4. Ya, ini sekitar 2 tahunan dan sekarang kalau sudah jalan enak sekali ya. Bahkan sudah sampai tingkat nasional kami jalannya untuk promosi kesehatannya ya. Oke. Sekarang coba adik-adik lihat ini. Gambar ini. Apa yang dimaksud gambar ini coba? Kalau Ibu menggambarkan seperti ini, menurut kalian peran PKRS bagi pasien itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Kok Ibu pasang gambar jembatan nih? Ya, di ujung jembatan yang kiri Ibu taruh rumah sakit. Di ujung yang sana Ibu taruh komunitas, public health, jadi kesehatan masyarakat. Di tengah-tengah ini Ibu taruh promosi edukasi komunikasi. Di sepanjang jembatan ini Ibu taruh itu. Kira-kira maksudnya gimana gambar ini? Coba Gilang mungkin. Gilang Sokta. Kamu dengar suara Ibu sayang? Dengar? Dengar, Bu. Mungkin Gilang mau jawab? Nggak apa-apa, menurut Gilang aja. Menurut Gilang gimana gambar ini? Kamu sebagai tenaga promkes. Jadi menurut saya ini buatan ini sebagai apa itu promkesnya, Bu. Jadi kita untuk mencapai tujuan public health-nya kita menggunakan edukasi untuk mencapai masyarakat yang mempunyai kesehatan yang baik, Bu. Oke, ada yang nambahkan? Udah mendekatin. Ada yang nambahkan lagi kira-kira? Izin menjawab, Bu. Ya. Dina, silakan Dina. Dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa itu kan ada rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu memberikan promosi kesehatan, memberikan promosi edukasi atau komunikasi. Kemudian masyarakat itu telah paham dan akan menularkan ke masyarakat lainnya untuk melakukan perilaku sehat. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. Oke, udah pinter ya. Oke, udah betul jawabannya Dina. Gilang nih sudah dilengkapin ya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau sebenarnya kita promkes ini menjembatin antara rumah sakit dengan masyarakat. Jadi menjembati apa? Tentang kesehatan, ya kan? Jadi rumah sakit itu jangan berdiri sendiri. Tapi gimana sih cara kita merangkul masyarakat ini juga supaya hidup sehat? Nah itu fungsinya adalah tenaga promkes, ya. Di situ fungsinya PKRS. Jadi jangan di rumah sakit saja, tenaga promkes itu juga harus mau keluar ke rumah sakit. Kenapa? Untuk tadi tuh menjangkau masyarakat yang ada, ya. Jadi kita lebih dikenal nanti kemudian merasa memiliki masyarakat itu merasa memiliki rumah sakit kita, merasa peduli dengan promosi kesehatan. Itu ternyata yang bisa menghubungkan itu adalah promosi, edukasi, dan komunikasi. Contohnya kayak COVID ini. Kalau orang datang rapid test, tiba-tiba
tenaga kesehatan datang. Ada yang nonton TV nggak? Sering nggak nonton TV di rumah? Seringan ya? Nonton nggak ada yang petugas puskesmas mau swab, mau rapid, terus kabur semua? Masyarakatnya ada tuh ya, yang kejadian di NTT, ada yang guru kepala sekolah sampai, nonton nggak kepala sekolah sampai digendong ya untuk rapid test, karena dia nggak mau, ketakutan dan sebagainya, coba. Nah, siapa yang bisa jembatan ini? Adalah tenaga promosi kesehatan ya. Jadi seharusnya mengedukasi dulu adalah tenaga promosi kesehatan sehingga masyarakat tahu, oh ternyata nggak apa-apa rapid test itu, ternyata di swab itu nggak apa-apa, bukan berarti aku terus dikurung, aku dicap. Karena apa? Sekarang itu yang paling serem adalah stigma seorang penderita COVID, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Kalau adik-adik nanti juga merasa di rumah sakit, kadang masyarakat itu ketakutan dengan tenaga di rumah sakit. Kalau kita pulang ke rumah, masyarakat nanti nggak berani keluar, nggak berani nyapa, nanti aku tertular COVID dan sebagainya ya. Jadi itu stigma itu yang sekarang ayo dibantu melalui promosi kesehatan, bahwa jangan takut, ya jangan menghindari orang-orang yang terkena COVID. Kasihan ya, nanti mereka stres, malah tambah berat nanti ya, Dek ya. Nah, itu fungsi dari promosi kesehatan. Sekarang kira-kira banyak orang yang takut ke rumah sakit nggak, Ibu tanya? Banyak kan? Kenapa? Takut tertular. Ya toh, ditahan-tahan, akhirnya sakit, ngempet, ditahan, aku nggak mau ke rumah sakit, nanti aku dikira orang COVID, dan sebagainya. Ada pemikiran seperti itu kan? Nah, itu yang perlu kita edukasi. Nah, ini fungsi dari Promkes ya. Ini ruang lingkupnya, adik baca sendiri yang jelas. Rumah sakit itu sebagai tempat asuhan pasien, rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat ya. Jadi rumah sakit itu harus sehat dulu lingkungannya untuk tenaga kesehatan dan apa? Pasien yang datang. Ya, jangan kotor rumah sakitnya, tempat sampahnya nggak pernah dibuang ya. WC-nya apalagi, bener nggak? WC-nya kotornya, pesingnya luar biasa, itu udah menandakan bahwa itu bukan tempat kerja yang sehat. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian rumah sakit sebagai bagian dari komunitas. Itu tadi jembatan tadi fungsi itu ya. Jadi rumah sakit ini juga sebagai bagian dari masyarakat. Itu yang kita harapkan ya. Nah, ini adik-adik tadi sudah jelaskan ya. Jadi ada beberapa 3 item ini. Nah, ini peran PKRS dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Coba dari tabel ini. Kita lihat. Jadi promosi kesehatan itu terintegrasi, jadi satu kesatuan. Ada asuhan pasien, ada area kerja, ada pemberdayaan masyarakat. Tadi pasien, area kerja itu adalah SDM-nya, kemudian masyarakat itu sendiri. Itu yang tujuan terakhirnya, adik-adik lihat di tabel yang kanan. Ya, misalnya asuhan pasien, apa sih output yang diingin kita harapkan dari asuhan pasien ini melalui Promkes? Kepuasan pasien. Nah, ternyata promosi kesehatan itu bisa meningkatkan kepuasan pasien. Betul nggak? Kira-kira? Ada ngasih contoh? Bisa ngasih contoh nggak? Kok bisa, Bu? Ternyata Promkes itu meningkatkan kepuasan pasien. Ada yang bisa ngasih contoh? Yang ada pernah ke rumah sakit? Izin memberi contoh. Nah, gimana Eva? Misal ada keluhan mengenai sariawan tapi karena lama terus dibawa ke rumah sakit. Nah, karena dengan adanya promosi kesehatan yang dilakukan oleh PPA, akan diberikan penjelasan mengenai apa sakitnya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara agar tidak terjadi penyakit itu lagi. Nah, itu nanti yang pasti pasien akan mendapatkan informasi mengenai penyakitnya. Dengan begitu, maka kepuasan pasien itu akan hadir dengan sendirinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi kuncinya komunikasi ya, Eva ya. Ya, betul sekali yang Eva bilang, komunikasi itu penting. Menjelaskan penyakit sariawan aja pakai marah-marah, mata-mata melotot gitu, gimana? Puas nggak?
atau mukanya cemberut, ya kan, yang jelaskan. Misalnya Eva, datang pasien, Eva ini lagi gondok, misalnya sama ibunya, oh mangkel aku nggak dikei uang jajan, ya kan, pas PKL ke rumah sakit. Terus ada pasien nanya ke Eva, Bu ini anu sus, atau Mbak ini saya harus kemana, ini apa yang harus saya lakukan, sudah ini Eva masih gondok, terus Eva ngomong, wes Bu, pokoknya dulu naik itu ada plang di situ, ya ibu ikutin lah sudah gitu aja ya. Itu nanti sudah itu ibu tanya ke sana. Nah itu orang udah nggak puas, betul nggak? Tapi kalau Eva misalnya, oh ya Bu ada yang bisa saya bantu dan sebagainya. Saya ini disuruh ini terus gimana ya? Saya ini disuruh ngecek lagi ke lab itu di mana? Eva jelaskan. Itu termasuk dari peran promosi kesehatan, ya kan, apa yang saya lakukan kok saya dapat ini, misalnya sariawan, saya harus gimana makannya, Eva bantu jelasin ya dengan komunikasi yang bagus, senyum. Itu pasien sudah puas. Saya pernah melakukan penelitian tentang kepuasan pasien ini, ternyata benar bahwa kepuasan pasien ini bisa didapat melalui promosi kesehatan. Penyuluhan, adik-adik nanti sering melakukan penyuluhan di ruang tunggu, itu semua seneng loh ternyata dek pasien-pasien kita, tapi harus menarik, ya kan? Kalau adik-adik nggak menarik penyuluhannya, cuma sekedar selamat pagi Bapak Ibu, saya akan penyuluhan ya sebentar saja ya ini, ya sudah wassalam. Tapi kalau adik-adik benar-benar pakai yang mendengarkan, teknik menyuluh yang bagus, kemudian mungkin ada demonstrasi, mereka itu merasa beruntung mendapatkan wawasan. Begitu pulang bisa mereka terapkan di rumah, ya. Nah, itu yang penting deh. Ternyata kunci kepuasan pasien kita salah satunya adalah di promkes, komunikasi, ya. Ini. Kemudian kalau komunikasi kita nggak tepat, kayak Eva tadi bilang, sariawan, tapi kita jelasin penyakit, Bu, nanti nggak boleh makan manis-manis ya, Bu, ya. Ya, nanti jangan makan yang kolesterol, ini nyambung nggak, Ibu tanya. Penyakit sariawan, tapi jawabannya kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Bisa menyebabkan juga apa? Angka kesakitan kita nggak kunjung sembuh baik, dan sebagainya, ya. Padahal tujuan dari rumah sakit apa? Mengurangi kunjungan kembali ke rumah sakit, ya, gitu ya. Kemudian pemberdayaan, nah ini partisipasi dan sebagainya. Oke, nanti adik buat sendiri resumenya, penjelasannya, yakin kalian bisa ya. Nanti coba gimana sih integrasi promosi kesehatan ini dalam peningkatan mutu keselamatan pasien. Oke, ini outcome-nya. Readmisi, ya kan? Meningkatkan kepatuhan dan sebagainya. Ini kepatuhan misalnya melakukan dietnya, ya kan? Melakukan gaya hidup sehat. Karena tujuan tadi apa? Perubahan perilaku, ya, itu. Nah, ini contoh peran PKRS dalam peningkatan mutu klinis. Coba adik-adik lihat. Ya, contoh alkohol. Nih, yang paling kita amati merokok, ya, kemudian exercise, olahraga, ya. Jadi ini di sini peran PKRS bisa, ya, nanti jadi menurunkan alkohol, menurunkan merokok, ya, dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Nah, kemudian di sini adik-adik juga bisa lihat, ya, contoh aktivitas promosi kesehatan yang ada di rumah sakit. Misalnya pasien, apa sih yang bisa saya lakukan untuk pasien? Misalnya ya, oh supaya pasien ini berhenti merokok, gimana sih yang kita lakukan? Ya, Ibu tanya, poster ada tulisan stop merokok. Sama misalnya hidup sehat tanpa asap rokok, atau beri kami udara yang segar tanpa asap rokok. Lebih enak mana bunyinya? Stop merokok sama beri kami udara yang segar untuk hidup sehat tanpa asap rokok. Kalian lebih suka mana kampanyenya kalau di poster? Ya, lebih senang yang beri kami udara segar kan, tanpa asap rokok kan? Itu lebih diingat loh, lebih nyaman. Kalau kalian nulis poster, stop narkoba, stop rokok, yang diingat malah apa? Kata-kata merokoknya kan?
Yang diingat-ingat kata-kata apa? Nafsanya, narkoba. Oh, berarti kalian tuh nyuruh. Tanpa sadar melalui poster itu kayak nyuruh, oh, merokok, gitu ya. Nah, itu hati-hati. Penggunaan kata-kata yang positif itu juga penting di dalam promosi kesehatan. Ya, ini. Kalau staff itu rumah sakitnya, SDM-nya. Ini apa? Nanti adik-adik sebagai tenaga promkes harus memberikan pelatihan terkait dengan komunikasi efektif di rumah sakit. Ini nanti yang memberikan pelatihan itu tenaga promkes, ya. Kemudian organisasi. Nah, ini yang jelas adalah budaya keselamatan. Tadi kerja, hati-hati dalam berkomunikasi, harus memberikan yang benar informasinya dan sebagainya. Masyarakat. Nih, limbah ya, limbah rumah sakit, limbah-limbah sekitar rumah sakit, ini juga harus diedukasi ya, mengemudi yang aman bagi sopir ambulan, jadi tidak membahayakan pasien ya, dan sebagainya. Ini yang perlu diedukasi di masyarakat. Ini contoh aktivitas promosi kesehatan ya. Oke. Tantangan PKRS saat ini. Saya yakin adik-adik nanti kalau sudah kerja di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun yang terkait dengan promkes, pasti gini. Ya, Bu perawat, tolong dong diedukasi ya pasien ini. Jawaban yang pertama, kalau misalnya rumah sakitnya belum sadar, belum berbasis PKRS, jawabannya, itu kan bukan urusan kami, itu kan urusannya panjenengan promkes, ya panjenengan dong yang harus edukasi. Bener nggak? Iya toh? Bisa. Di puskesmas juga gitu. Sering. Ya kan? Terus jawabannya ada lagi nanti. Repot amat sih kerjaan kami ini udah banyak loh. Itu nambah-nambahin aja merepotkan. Ada keluar gitu kan? Ada lagi nanti jawabannya gini. Kalau disuruh bantu promosi kesehatan. Loh, kami ini sudah sedikit loh. Dalam satu unit ini cuma 3 orang lah. Masa disuruh lagi untuk promosi? Ya capek lah. Pasti kan jawabnya gitu kan? Terus ada pasien lagi. Saya kadang juga ngalamin. Ada pasien nggak suka kalau kita melakukan penyuluhan di ruang tunggu. Misalnya gini. Sampai berdiri. Bu, permisi ya. Ibu sebaiknya penyuluhannya dihentikan saja loh. Kenapa, Pak? Mengganggu. Saya nggak bisa dengar tuh suaranya ting-tong panggilan masuk ke dalam ruang periksa dokter. Ibu, karena suara ibu lebih besar. Bisa terjadi nggak hal seperti itu? Jangan kaget ya, nanti kalau ada yang pasien-pasien seperti itu terjadi dan saya ngalami. Ya kan? Nggak usah pasien, sejawat kita, teman-teman yang ada di unit-unit pelayanan, itu juga sama komplainnya. Kadang, ganggu kami manggil pasien, jadinya nggak bisa kedengar karena kalian penyuluhan. Nah, itu hati-hati. Sehingga apa? Terus jangan terus adik-adik marah, ya kan? Ngambek, nggak mau lagi penyuluhan. Tidak. Coba disiasati. Ya, penyuluhan tidak harus ngomong langsung, betul nggak? Ya kan? Kalian diajarin bikin media. Kenapa nggak bikin video, dipasang di TV, di screen, sehingga apa? Tidak mengganggu aktivitas di ruang tunggu. Jadi harus kreatif ya. Dan promkes itu jelas tidak menghasilkan uang. Ya nggak? Kalau rumah sakit tujuannya apa? Pasien banyak, duitnya banyak. Ya nggak? Nah, promkes ini tujuannya menyehatkan rumah sakit. Menyehatkan masyarakat, jangan sampai masyarakat ini datang ke rumah sakit, tujuannya itu kan. Jadi sering kontradiksi seperti ini, ya itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus memberi penjelasan ke pimpinan kita bahwa rumah sakit itu tetap harus berbasis promosi kesehatan, walaupun tidak akan menghasilkan uang seperti pelayanan kesehatan. Ini ya tantangan kita banyak deh, nanti banyak lagi tantangan lainnya ya kalau kalian kerja nanti. Nah ini pentingnya komitmen pimpinan, sehingga dari tantangan-tantangan tersebut kalian harus pinter kitik-kitik pimpinan. Nanti kalau sudah punya bos ya, Bu, ini dong promkesnya diginikan Bu, anggarannya Bu, tolong ditambah, minta dong Bu, nanti SDM-nya tambahan D4 promkes, bener nggak? Ya.
Harus bisa begitu nanti ya. Tambahin dong Bu tenaga D4 Promkesnya. Kan supaya lebih terkenal kan D4 Promkes kan. Selama ini orang taunya misalnya, oh Promkes itu harus ngambil dari ini, ngambil dari ini. Oh ternyata sekarang ada tenaga yang lebih mumpuni, lebih kompeten misalnya. Karena memang fokus di promosi kesehatan. Nah itu kalian bisa kitik-kitik atau bisa sampaikan ke pimpinan kalian. Ini penting. Jadi jangan diem aja ya nanti ya. Tapi berdasarkan apa? Monitoring dan evaluasi. Ini yang penting. Nah, ini tantangan PKRS ke depan. Ya. Ini tantangannya luar biasa, Dek. Nanti sering-sering rajin melakukan penelitian ya untuk mengadvokasi pimpinan, untuk mengadvokasi masyarakat sekitar, harus ada bukti-bukti. Ya, jadi bukan katanya, infonya, ininya nggak kuat. Jadi adik-adik harus sering-sering melakukan apa? Survei, ya. Ini tantangan PKRS ke depan. Nah, ini peran promosi kesehatan dalam keselamatan pasien. Ibu kecepatan ngomongnya? Tidak? Tidak ya? Oke. Coba. Ini perjalanan pasien di rumah sakit. Ya, kalian datang dari parkiran diterima Pak Satpam, biasanya ke pendaftaran kan? Ada yang langsung ke kantin? Datang ke rumah sakit langsung ke kantin ada? Biasanya ke pendaftaran dulu ya. Ke pendaftaran. Oh, ini syarat-syaratnya saya mau periksa dan sebagainya. Kalau sudah daftar, kita ke mana? Ke dokternya, ya kan? Untuk periksa. Kemudian kita sudah itu, oh ternyata sama dokternya disuruh rawat inap, nggak boleh pulang. Ini butuh rawat inap karena kondisinya situ. Jadilah masuk kamar inap kita ya. Kemudian setelah masuk rawat inap, kita diperiksa lagi kondisinya. Udah bagus belum? Boleh pulang belum? Dan sebagainya. Selama di rumah sakit terakhir, kita diperbolehkan pulang, dikembalikan ke masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Ibu tanya, selama proses perjalanan di rumah sakit ini, setiap proses ini butuh promkes nggak? Butuh edukasi nggak? Butuh. Ada nggak admisi yang diem saja pada waktu kalian datang? Enggak, pasti kan namanya siapa, sudah pernah ke rumah sakit belum, ya kan? Dijelaskan bla 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 sebagainya. Apalagi ketemu dokter, dokternya irit kalau ngomong, ya kan? Susah kan? Nah, ini penjelasannya panjang sekali dokter. Kemudian di rumah sakit, waduh banyak, nanti ahli gizi yang datang. Pada waktu kalian dirawat, jelaskan dietnya. Nanti ada yang dari obat datang, jelaskan minum obatnya. Ada perawatnya, jelaskan sebagainya. Nanti kalau sudah mau pulih, diedukasi lagi untuk persiapan pulang. Sampai kalian pulang ini masih diberi edukasi. Ya, jadi ternyata promkes itu dari mulai datang sampai pulang itu jalan dilakukan. Dan harus dicatat. Dicatat di mana? Di rekam medis. Siapa yang melakukan? Apakah tenaga promosi kesehatan kalian? Tidak. Tapi yang melakukan ini adalah pemberi asuhan semua ini. Jadi profesional pemberi asuhan. Siapa itu? Dokternya, ahli gizinya, perawatnya, ya, okupasi terapinya, dan sebagainya. Mereka wajib memberikan edukasi dan tercatat semua di rekam medis. Tapi nanti yang mengkoordinir laporan ini adalah PKRS. Paham maksud Ibu? Ya, yang memonitoring lengkap tidak pengisiannya dilakukan tidak secara benar, itu adalah kalian nanti yang bekerja di rumah sakit, ya, di PKRS. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini PKRS ini. Nah ini yang Ibu bilang, kalian ini justru jadi dirijennya. Jadi apa? Komando, yang ngasih komando PKRS. Ayo dilakukan.
promosi. Ayo dong, tolong dokter dibantu perawatnya. Ayo perawat tolong dong komunikasi sama dokternya, psikologi. Itu semua adalah PKRS. Tapi yang melaksanakan PPA ini ya, mulai dari DPJP itu DPJP dokter penanggung jawab sampai dengan perawat muter lagi, ada psikologis, terapi, nutrisionis dan lain-lain. Ini ya, sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif dari tim ini. Paham ya? Ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Atau ditulis di chat juga boleh. Kalau ada yang mau nanya. Ya. Ibu lanjut dulu ya. Nah ini sebagian besar penyebab komunikasi. Ya, sebagian besar penyebab terjadi kasus misalnya pasien meninggal ya dan sebagainya. Ini biasanya dari komunikasi. Ya. Nah, ini juga misalnya. Di sini kita lihat nih ada penelitian. Jadi faktor komunikasi ini luar biasa menyebabkan apa? Terjadinya kasus-kasus sentinel di rumah sakit, ya. Nih. Karena dari komunikasi ini. Selain juga dari human factor. Ya, dari manusia kita sendiri SDM, tapi ternyata komunikasi ini kita lihat 500 sekian ini ya yang menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit ya. Nah, ini. Ambil contoh seperti ini. Operasi salah. Ya, seharusnya pasien A yang mengalami operasi misalnya bedah mata. Yang dimaksudkan malah pasien B yang dia butuh operasi perut. Salah nggak? Ini kadang karena komunikasi, misalnya lewat telepon. Dokternya, tolong ya, selamat pagi suster, tolong pasien yang di ruang ini tuh yang bapaknya udah sepuh itu, nggak jelas kan ngomongnya bapaknya sepuh itu yang di ruang ini, tolong nanti jam 1 dimasukkan ke ruang operasi ya, saya mau melakukan operasi. Ya dokter, nggak di cross check sama perawatnya. Di dalam ruangan itu ada 2 orang pasien, sama-sama sepuhnya, sama-sama laki-lakinya, gitu kan misalnya. Akhirnya diambil, oh bapak ini yang mau operasi, tanpa ada komunikasi, sehingga salah operasi. Bahaya nggak Ibu tanya? Bahaya kan? Nah ini, jadi informasinya harus jelas. Oh pasien dengan nomor rekam medis sekian, penyakit diagnosa ini, namanya bapak ini, umurnya sekian, tolong nanti dibawa indikasinya. Itu harus dicek ya kebenaran data-data pasien itu. Jadi jangan asal aja ya. Fertilasi. Ini juga wrong sperma misalnya. Ini misalnya nih orang melakukan bayi tabung atau melakukan ke klinik kesuburan ya. Coba dilihat fotonya ini coba. Bapaknya ini, ibunya ini, ternyata dimasukkan spermanya salah, sperma orang lain tanpa dicek. Kira-kira gimana perasaan keluarga ini? Ya kan? Nah, ini juga hati-hati ya. Jadi komunikasi ini sangat penting seperti ini. Nih, nanti terus gimana nih program bayi tabung ya? Saat melahirkan bayi berkulit hitam, setelah dicek ternyata injeksi spermanya ke ovum salah. Ngenes ya. sudah hamil 9 bulan ternyata spermanya bukan punya suaminya. Ya, Mbak, bayangkan. Nah, itu mau ditolak anaknya gimana, ya kan? Nah, ini karena kadang proses dari komunikasi, ya. Ini baik tulisan maupun lisan. Ini juga ada yang transpalasi hati dan paru, ini juga, ya. Dan sebagainya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Jadi gimana sih sebenarnya peran PKRS itu promosi kesehatan dalam keselamatan pasien? Ya ini satu, meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam asuhan melalui edukasi yang efektif. Ya, kemudian antar petugas itu di dalam rumah sakit juga harus komunikasinya efektif. Dokter ke perawat harus efektif, ya. Perawat ke dokter juga harus jelas, ya.
Jadi seperti itu, walaupun lewat telepon, walaupun lewat WA, semua harus jelas. Dokter mohon izin menginformasikan, ya kan, pasien saat ini baru Sito datang, ibu ini kondisinya seperti ini, labnya ini dan sebagainya, itu harus jelas. Apa yang harus dan sudah dilakukan ini, instruksi selanjutnya bagaimana dokter, harus jelas. Ya, begitu juga dokter menginstruksikan apa itu harus jelas. Nah, ini kenapa? Karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di rumah sakit. Iya. Nah, ini peran pengelolanya. Kalian kuncinya di sini sebenarnya. Ya, memastikan kompetensi para PPA itu dalam komunikasi yang efektif. Jadi selalu dimonitoring, kalian memberikan pelatihan dan sebagainya. Ya, ini tadi pentingnya komitmen, tadi Ibu sudah jelaskan ya di awal tantangannya, dan yang jelas untuk menghadapi tantangan yang dihadapin PKRS ini kita harus punya SDM yang unggul, SDM tenaga promkes yang unggul. Itu yang Ibu harapkan dari adik-adik ini nanti, ya nanti. Nah, jadi bukan sekedar ini selesai, sudah tidak mau update ilmu, nggak bisa. Promkes itu harus terus dilatih. Kenapa? Karena permasalahan penyakit itu tambah lama tambah banyak. Kayak COVID ini. Pada zaman Ibu nggak ada namanya COVID, ya kan? Setelah sekarang ini ada COVID, kita harus banyak baca. Apa sih COVID ini dan sebagainya. Supaya apa? Yang kita berikan ke masyarakat, ke pasien itu betul. Ya, nah untuk SDM yang unggul ini nanti di rumah sakit diharapkan juga kalian mungkin bisa membuat suatu lab komunikasi. Jadi ngajarin orang-orang yang susah berkomunikasi, ya, atau memperdalam ilmu komunikasi. Nah ini punya lab sendiri. Ini juga mimpi-mimpi Ibu juga di rumah sakit ada seperti ini. Ada lab skills, keterampilan untuk apa? Mengedukasi. Ya, kalian kan nanti ada praktikum ya, itu namanya lab skill. Nah, di rumah sakit juga harus ada seperti ini. Semua tenaga kesehatan kita ikutkan lab skill, kita ikutkan lab komunikasi, ya kan? Jadi bukan kita saja yang unggul, tapi kita harapkan juga semua tenaga kesehatan ini akan unggul ya dalam hal komunikasi. Ada budaya coaching. Coaching ini misalnya kita menggali apa sih potensi yang ada di dalam diri kita. Ini setiap orang akan berbeda. Ada orang yang dia pintar ngomong, ada orang yang tidak, tapi dia punya keunggulan lain. Meningkatkan ada orang yang pede, ada orang yang minder. Nah, ini kita bisa tingkatkan melalui budaya coaching. Ini nanti adik-adik juga boleh ikut pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi supaya bisa men-trainer orang lain ya. Itu yang harapan dari Ibu nanti. Oke, ini tugas pertemuan kita nanti. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh dibuka mic-nya? Tidak? Ya, ini sudah mau salat Jumat juga ya, yang cowok. Yang jelas nanti pada tugas pertemuan nanti, jadi Ibu harapkan, ini dikumpulkan besok pagi bisa? Sudah ini kalian kerja ya, coba bikin resume, lihat jurnal, dan sebagainya. Jadi saya pingin tugas kalian ini terstruktur, nggak asal bikin resume. Coba kalian lihat-lihat jurnal, kalian lihat-lihat buku, bikin resume terkait peran PKRS ini. Jadi nanti ditampirin daftar pustakanya, setiap paragrafnya juga ada hal-hal penting menurut siapa itu lebih bagus lagi menurut Ibu. Kemudian kalau kalian punya tanggapan tentang ini, kalian dukung lagi dengan teori, ya kan? Oh, jadi menurut teori ini juga sesuai misalnya. Kalian bikin resume yang seperti itu, yang jelas. Kalian harus bikin pertama adalah konsep PKRS itu seperti apa, peran PKRS itu seperti apa, tantangan PKRS seperti apa, ya. Kemudian level PKRS seperti apa, standar PKRS seperti apa. Kalian ulas semua nanti di resume, kita kumpulkan besok pagi di Google Classroom. Paling lambat besok pagi sebelum pertemuan dengan saya. Sudah paham?
Paling pagi ya, paling Google Classroom ya. Nanti saya Ibu lihat di Google Classroom. Sudah bisa buka semua Google Classroom-nya? Sudah ya? Dikumpulkan di situ untuk pertemuan yang 9. Kemudian pertemuan selanjutnya besok kita akan bagi kelompok ya, Dek ya. Nanti sudah dibagi kelompoknya sayang? Sudah ya? Oke, saya lihat dulu ada chat tidak? Ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya dulu? Tidak? Oke, untuk yang pertemu ini bisa Ibu akhiri dulu. Ya. Jadi besok tolong disiapkan kelompoknya. Jadi misalnya kan ada nomor absen 1 sampai 10, ya kan? Sudah dilihat ya, yang tugasnya dari Ibu ya, yang di SAP itu. Jadi nanti matiin aja, ya. Jadi misalnya 1 sampai 10 topiknya ini. Jadi 5 orang mengerjakan topik ini, 5 orang mengerjakan topik itu. Jadi 10 anak ini nanti topiknya sama, tapi dibagi 2 kelompok. Itu kan kemarin ya. Nanti ada yang lebih ya, kelompoknya bisa 7 orang, bisa 5 orang, terserah. Kemarin ternyata ada yang 39 orang ya kelompoknya. Besok kita akan sistemnya adalah dengan pembelajaran kooperatif. Jadi kita akan bagi-bagi kelompok, kalian siapkan SAP-nya. Di situ Ibu sudah kirim formatnya juga, kemarin Ibu sudah kirim formatnya dengan PJ-nya. Besok kalian buat SAP, ya pada waktu Zoom nanti ada jeda waktu, kalian kerja kelompok, bikin SAP. Syukur-syukur nanti malam sudah siap ya, jadi lebih enak Ibu bilang. Nanti dipresentasikan, ya. Jadi setengah jam mengerjakan SAP, kemudian kita masuk sesi presentasi. Mungkin 2 atau 3 kelompok, nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan, kelompok lainnya. Jadi semua kelompok akan maju. Paham ya? Presentasi, besok yang dipresentasikan adalah tujuan umum, tujuan ya sama materinya. Materi itu nanti yang simple dulu. Ya, jadi bukan materi keseluruhan. Nanti yang pertemuan selanjutnya presentasinya lengkap ya. Yang besok presentasinya baru saya mau lihat bagaimana membuat tujuan umum, tujuan khusus, baru materi. Materinya garis besarnya saja. Jadi yang penting-penting apa? Misalnya apa sih tentang diabetes, apa penyebabnya, apa ininya, yang garis-garis besarnya saja. Tapi nanti pada waktu pertemuan selanjutnya kita akan total semua presentasinya. Paham ya maksud Ibu ya? Saya pengen lihat tujuan umum, tujuan khusus yang penting. Bu, izin bertanya. Nah, untuk tugas membuat resume itu diketik atau ditulis, Bu? Untuk membuat resume ini bentuk Word aja, ya, nggak usah tulis tangan. Bentuk Word, saya percaya kok. Kita sistemnya sekarang sudah mahasiswa semua ya. Kalian boleh browsing dari manapun, kalian boleh copy paste dari manapun. Saya cuma akan lihat apakah ada referensinya. Saya bisa ngelihat kok asal copy paste dan sekedar referensi apa tidak ada referensi yang menunjang itu bisa kelihatan, ya. Jadi tidak harus tulis tangan. Ya, silakan nanti dibuat Word-nya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya, yang kita main sederhana aja. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Oke? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kalian lanjutkan membuat tugasnya, ya, nanti dikumpulkan yang jelas. Yang anak-anak laki-lakinya sebentar lagi juga persiapan sholat Jumat ya, pendek. Ibu akhirin dulu ya, Nak ya. Besok kita ketemu jam 8, ya. Ya, Bu. Jangan lupa ini rekaman Zoom-nya nanti di-upload saja ke YouTube. Nanti linknya dikasih ke Ibu, nanti kita bisa belajar bareng ya untuk pengulangan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.